مهند يختلف عن مهاجمي العراق. اللاعب الوحيد حاليا يلعب كمحطة، يعني ممكن أن يكون كمحطة. بالهدف الأول أثبته عندما نكون نزوله ولعب كرة. Ya, AFC nobatkan supporter Indonesia menjadi supporter terheboh dan terbanyak sepanjang Piala Asia Qatar 2023. Tak banyak orang tahu, jelang lawan Australia, supporter Indonesia diliput media Qatar. Terlihat media Qatar meliput aksi supporter Indonesia yang sedang meneriakan yel-yel Indonesia. Ya, supporter Indonesia memang dikenal paling heboh sepanjang Piala Asia Qatar. Bahkan pada waktu lalu, fans Irak terheran-heran dengan aksi supporter Indonesia yang sedang dangdutan di luar stadion Qatar. Loyalitas fans Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Ribuan supporter Indonesia selalu mendukung dari awal hingga lolos ke 16 besar saat ini. Tak heran, kehebohan supporter Garuda diliput media Qatar sendiri. Ya, sementara itu Jordi Amat menyatakan bakal berjuang bersama-sama dengan seluruh pemain di babak 16 besar Piala Asia demi timnas Indonesia, di mana Jordi dan kawan-kawan akan melawan Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 28 Januari mendatang. Ini pertama kalinya skuad Garuda lolos ke fase gugur selama keikutsertaan di Piala Asia. Kita harus bangga dengan momen ini. Mari berjuang dan kami akan melakukan segalanya di babak berikutnya. Saya percaya kami bisa menghadirkan pertandingan yang baik. Kita mencetak sejarah. Ini gila. Kita berhak mendapatkannya karena kami ada di grup yang berat, tapi kami berhasil mewujudkannya, ujar Jordi. Ya, namun dibalik itu Sintayong harus mewaspadai postur tinggi para pemain Australia. Diprediksi dalam laga nanti, Sintayong akan menurunkan pemain yang mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan, seperti Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, hingga Yaakob Sayuri. Pada laga nanti, Sintayong diprediksi akan menurunkan Ramadan Sananta yang akan diduetkan dengan Rafael Struijk. Tentu Ramadan Sananta memiliki kecepatan yang akan dimanfaatkan oleh Sintayong untuk mengajak lari para pemain Australia. Asuhan pelatih Graham Arnold itu memiliki postur tinggi yang sangat merata. Postur mereka rata-rata setara bek Indonesia Elkan Bagot. Namun tentu mereka mempunyai kelemahan meski mempunyai postur yang amat tinggi. Tentu, kelemahan mereka adalah lambat dalam berlari. Ini adalah momen bagus yang harus dimanfaatkan para pemain Indonesia. Namun Indonesia juga harus hati-hati saat di laga nanti. Pasalnya di laga 16 besar adalah laga fase gugur, di mana jika Indonesia kalah, maka dipastikan asuhan Sintayong akan langsung angkat koper dari Piala Asia Qatar 2023. Sekitar 19 jam setelah mengetahui lolos ke fase gugur Piala Asia 2023, tim nasional Indonesia sudah melupakan euforia menciptakan sejarah baru. Kini skuad asuhan Sintayong telah kembali menjalani latihan demi tampil maksimal ketika menghadapi Australia Minggu besok di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar. Wow, mengerikan setelah mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menghampiri pelatih timnas Indonesia Sintayong. Meski asuhannya menang, menurutnya Jepang seperti bermain melawan tim dengan peringkat 50 dunia. Menurut Hajime Moriyasu, anak asuhannya kesulitan saat membobol Jepang, mudah mengalahkan timnas Jerman dibandingkan timnas Indonesia. Ya, pelatih Jepang tersebut mengungkapkan kepada Sintayong bahwa timnya hanya mencetak 1 gol dari aksi anak asuhannya, sementara 2 gol lagi hasil blunder Jordi Amat dan Justin Hubner. Dengan demikian, kesalahan Indonesia sendiri yang membuat asuhan Sintayong mengalami kekalahan besar dengan skor 3-1.
Pelatih Jepang juga mengapresiasi permainan skuad Garuda. Meski berbeda 5 kali lipat secara ranking FIFA, namun permainan Indonesia menurutnya sangat bagus. 3 tahun ke depan pemain Indonesia akan sangat matang, ujarnya. Sementara itu, pujian untuk Indonesia tak cuma datang dari pelatihnya saja. Pujian juga datang dari pemain Jepang, yaitu Ayase Yuda, saat diwawancara awak media. Indonesia sudah berada di jalan yang benar, ranking 146 FIFA, tapi tidak menampilkan permainan negatif football melawan kami. Pelatih Indonesia layak diapresiasi. Babak pertama, kami hanya mampu cetak gol lewat penalti. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Indonesia jelas patut diperhitungkan, ujar Ayase Yuda. Ya, jelas dengan 2 pujian dari pelatih dan pemain Jepang sendiri bisa disimpulkan. Jika seseorang yang mengerti dengan sepak bola, maka mereka akan menyadari betapa berkembangnya timnas Indonesia saat ini. Namun sayang, timnas kita dipuji habis-habisan oleh negara lain, namun di negeri sendiri, mereka ingin menjatuhkan timnas Indonesia. Mereka berkata cinta timnas, namun mereka sendiri seperti membenci kemajuan skuad Garuda. Ketika Indonesia menang, asuhan Sintayong tetap diremehkan. Sebaliknya, ketika Indonesia kalah, skuad Garuda dihujat habis-habisan. Aparece Messi, gol, gol, gol.